Ya, kembali lagi sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansa, asal dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, Fakultas Teknik Mesin, jurusan Teknik Konversi Energi. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menjelaskan perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak atau dengan pengertiannya. Kita langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama itu adalah di sini kita akan memberi ilmu tentang perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak. Teman-teman sering dengarkan 2 tak dan 4 tak itu apa? Mungkin beberapa dari teman-teman sedikit bingung. Gimana sih 2 tak dan 4 tak? Apa bedanya? Saya akan menunjukkan ada gambar nanti di sebelah sini. Pertama-tama, sebelum membahas lebih dalam tentang 2 tak dan 4 tak, dalam mesin itu terdapat 4 siklus, yaitu siklus hisap atau intake, siklus kompresi atau compression, siklus ledak atau power, dan siklus buang atau exhaust. Kita bakal membahas 2 terlebih dahulu. Dalam mesin 2 tak, satu kali putaran kruas atau crankshaft 360 derajat terdapat 4 siklus. Jadi setengah putaran 180 derajat melakukan 2 siklus, di mana pada mesin 2 tak tidak memakai klep atau palpe dan noken atau camshaft seperti di mesin 4 tak. Sebagai gantinya, mesin 2 tak memakai membran yang berada di setelah karburator. Selain itu, karena mesin 2 tak dalam satu putaran kruas atau crankshaft melaksanakan 4 siklus, mesin 2 tak lebih responsif dan akselerasinya lebih tinggi atau bagus. Akan tetapi, mesin ini mengeluarkan tenaga yang besar pada saat putaran RPM tinggi, sehingga membuat mesin ini meminum bensin lebih banyak. Akan tetapi, mesin ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Minimum mesin ini tak hanya bensin, tetapi mesin ini meminta bensin tersebut dioplos dengan oli khusus yang biasa disebut oli samping untuk sekalian melumasi bagian dalam mesin. Jadi oli mesin hanya melumasi bagian transmisi. Itulah kenapa mesin 2 tak fogging atau berasap knalpotnya, karena membakar di samping. Mesin 2 tak cenderung lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak, sehingga rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Itu sedikit tentang mesin 2 tak. Mari kita buka lebih dalam bagaimana siklus 2 tak. Ada gambar yang akan saya tampilkan di sebelah sini. Langkah pertama, piston bergerak dari tem A ke tem B. Apa itu tem A dan apa itu tem B? Tem A adalah titik mati atas dan tem B itu adalah titik mati bawah. Saat bergerak dari tem A titik mati atas ke tem B titik mati bawah, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan tem A menuju tem B, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Kedua, pada titik tertentu, piston atau ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Yang ketiga, pada saat piston ring melewati lubang pembuangan gas, di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Yang keempat, pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. Yang kelima, piston terus menekan ruang bilas sampai titik tem B atau titik mati bawah, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Langkah kedua, piston bergerak dari tem B ke tem A. Sebaliknya, yang tadi kan tem A ke tem B, yang ini tem B ke tem A. Yang pertama, saat bergerak ke tem B, dari tem B ke tem A, piston akan menghisap gas hasil percampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Percampuran dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Yang kedua, saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan,
piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Yang ketiga, piston akan terus mengompresi gas dalam ruang bakar sampai TMA atau titik mati atas. Membakar gas dalam ruang bakar, waktu nyala busi tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api busi. Mungkin itu saja penjelasan mesin 2 tak. Kita beralih ke bahasan kedua, yaitu mesin 4 tak. Saya akan memberikan gambar sebelah sini. Mesin 4 tak itu mesin yang melalui 4 siklus mesin bakar dengan melakukan 2 putaran as atau crankshaft. Mesin ini berputar 2 kali atau 720 derajat untuk melakukan 4 siklus. Sehingga satu putaran as atau crankshaft 360 derajat melakukan 2 siklus. Di mana ini kurang responsif dibandingkan mesin 2 tak yang tadi saya jelaskan. Tetapi mesin ini lebih efisien. Mesin ini lebih ramah lingkungan karena mesin ini hanya meminum bensin saja. Tidak ada oli samping. Mesin ini mengeluarkan tenaga relatif di putaran RPM lebih rendah dibandingkan mesin 2 tak. Dan tenaga yang dikeluarkan lebih rendah juga. Mesin ini menggunakan klep atau palpe yang digerakkan oleh noken as yang dipakai oleh mesin 2 tak yang tidak dipakai oleh mesin 2 tak. Sehingga semua siklus yang harus dilakukan lebih sempurna pada mesin motor oleh mesin 4 tak menjadi satu melumasi keseluruhan mesin dan transmisi pada mobil, tetapi terpisah karena saluran oli mesin transmisi terpisah. Mari kita bahas lebih dalam tentang siklusnya mesin 4 tak. Ada gambar yang akan saya tampilkan sebelah sini nanti. Langkah ke-1, piston bergerak ke TMA ke TMB. Yang saya sudah jelaskan tadi, TMA itu apa, TMB itu apa. Posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara atau mesin diesel atau gas atau sebagian besar mesin bensin terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Proses udara atau gas sebelum masuk ke ruang bakar dapat dilihat pada sistem pemasukan. Langkah kedua, piston bergerak ke TMB ke TMA. Posisi katup masuk dan keluar tertutup mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi beberapa saat sebelum piston sampai pada saat posisi TMA. Waktu penyalaan atau timing ignition terjadi pada mesin bensin berupa nyala busi, sedangkan pada mesin diesel berupa semprotan atau suntikan bahan bakar. Langkah ketiga, gas yang terbakar dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang bakar, mengakibatkan piston terdorong dari TMA ke TMB. Langkah ini adalah proses yang menghasilkan tenaga. Langkah keempat, piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka, mendorong sisa gas pembakaran menuju ke katup yang keluar, sedangkan yang terbuka untuk diteruskan ke lubang pembuangan. Simpulannya, mari kita lihat dalam tabel di bawah ini. Di samping ini saya akan cantumkan tabel. Sembari saya cantumkan, saya akan membacakannya. Perbedaan 2 tak dan 4 tak adalah 2 tak. Yang pertama, dalam satu siklus pembakaran hanya membutuhkan satu putaran mesin. Sedangkan di 4 tak, dalam satu siklus pembakaran membutuhkan 2 putaran mesin. Yang kedua, 2 tak memakai membran sebagai pengganti klep atau palpe. Sedangkan di mesin 4 tak menggunakan klep atau palpe. Itu kelebihan dari 4 tak. Yang ketiga, dari mesin 2 tak, ia tidak menggunakan noken as atau craft. Sedangkan di 4 tak sudah menggunakan noken as. Yang keempat, perbedaan keempat, di mesin 2 tak itu lebih responsif dibandingkan dengan mesin 4 tak yang kurang responsif atau akselerasi kurang daripada mesin 2 tak. Yang kelima,
Mesin 2 tak menggunakan oli samping yang tercampur dengan bensin untuk pelumas kruas atau crankshaft. Sedangkan di 4 tak hanya menggunakan oli dan tidak tercampur oleh bensin untuk pelumasan kruas atau crankshaft. Nah, itu dia tadi perbedaan antara mesin 2 tak dan 4 tak dan penjelasan tadi. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini dapat dimengerti para penontonnya. Mohon bila Anda menyukai video ini, tolong di subscribe, di like atau di share ke teman-teman yang membutuhkan materi ini. Ya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.